Battlefield 2042 diundur, Gran Turismo 7 harus dimainkan secara online, apalagi Dota 2 sudah tidak mendukung sistem 32 bit, dan berita lain sebagainya. Bersama saya dengan Vadim, kita di Highlight News Gamer. Number 1. Electronic Arts dan DICE memutuskan untuk menunda pengrilisan game mereka yaitu Battlefield 2042 yang dimana akan direncanakan dirilis pada bulan Oktober 2021 namun ditunda hingga ke bulan November 2021 atau dengan jeda 1 bulan dari awal target pengrilisannya. Adapun General Manager EA yaitu Oscar Gabrielson mengatakan bahwa alasan penundaan game Battlefield 2042 ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang semakin parah sehingga membuat karyawan mereka harus bekerja dari rumah. Hal ini mempengaruhi tim produksi dari game Battlefield 2042 ini. Namun reaksi para gamers ini cukup tidak terlalu signifikan pengaruhnya karena memang Battlefield 2042 ini merupakan game yang cukup dinantikan oleh para gamers, apalagi dengan disuguhkannya trailer yang sangat bagus membuat Battlefield 2042 ini cukup dinantikan oleh para gamers. Dan nantinya rencananya game ini akan dirilis pada tanggal 19 November 2021 jika tidak ada penundaan lagi oleh EA dan DICE. Number 2. Kita ke berita yang selanjutnya. Dota 2 akan berhenti beroperasi di sistem 32 bit dan beberapa operasi sistem lainnya. Hal ini sudah dikonfirmasi di laman dota2.com. Mereka mengatakan di update yang terbarunya, mereka tidak akan mendukung ataupun menghapus dukungan operasi sistem 32 bit, tidak mendukung macOS di bawah 10.14, dan tidak mendukung DirectX 9 dan tidak mendukung OpenGL dan XA Audio. Maka untuk bagi para gamers yang masih memainkan Dota 2 di sistem 32 bit diharapkan segera beralih ke 64 bit atau ke sistem operasi yang lebih baru lagi. Hal ini dikarenakan di update yang akan datang Dota 2 tidak akan mensupport ke beberapa sistem operasi yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga bagi kalian yang ingin memainkan game Dota 2 harus dipastikan sudah mendukung sistem operasi 64 bit dan sudah menggunakan DirectX 11 ataupun DirectX yang terbaru. Number 3. Berita yang berikutnya datang dari PlayStation yaitu Gran Turismo. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Gran Turismo sudah merilis trailer untuk series yang terbarunya yaitu Gran Turismo 7. Nah, adapun yang menariknya ialah Gran Turismo 7 ini harus dipastikan kalian memiliki PlayStation 4 yang terhubung dengan koneksi internet. Nah, sehingga di Gran Turismo 7 ini, kalian tidak akan bisa memainkan game ini secara offline ataupun di single player sekalipun. Hal ini berlaku juga untuk beberapa fitur-fitur yang dimiliki Gran Turismo 7 ini, yang dimana harus menggunakan fitur online ataupun terhubung dengan koneksi internet. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gran Turismo 6 dan Gran Turismo di bawah 6 itu tidak menggunakan koneksi internet ketika memainkan game ini. Namun, ada perbaruan kebijakan dari developer Gran Turismo 7 yang mengharuskan game ini harus dimainkan secara online baik itu single player ataupun menggunakan fitur-fitur di Gran Turismo 7 tersebut. Number 4. eFootball 2022 atau PES 2022 akan segera dirilis pada tahun ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya nama PES itu sudah berganti menjadi eFootball. Hal ini dikarenakan masalah lisensi FIFA yang membuat developer Konami harus mengganti nama PES menjadi eFootball. Adapun nanti di tahun 2021 ini akan segera dirilisnya eFootball 2022. Nah, lantas di eFootball 2022 ini ada yang cukup menarik bagi kami. Yang pertama ialah dari segi engine. Engine game yang diusung oleh eFootball 2022 ini menggunakan Unreal Engine yang sudah cukup terkenal di kalangan para gamers. Nah, lantas bagaimana sih dengan spesifikasi yang dibutuhkan? Ternyata spesifikasi yang dibutuhkan ini juga cukup besar untuk game eFootball 2022 ini. Yang pertama, secara minimum itu harus menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi kedua dan menggunakan graphic card minimal GTX 660 Ti atau mungkin bisa dikatakan VRAM 1GB dan memori harus menggunakan 8GB. Namun untuk rekomendasi untuk memainkan bisa game ini ialah menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-7 dan menggunakan graphic card GTX 1060 yang dimana VRAM-nya ini merupakan VRAM 4GB dan storage 50GB sehingga storage ini juga cukup besar untuk sebuah game
football ya, mengingat jika kita kembali ke PES 2013 itu hanya menggunakan 8 GB di storage-nya dan RAM-nya pun juga 2 GB, sehingga ada cukup perkembangan signifikan grafik maupun gameplay dari permainan PES 2022 ini, atau bisa disebut dengan eFootball 2022. Number 5. iPhone 13 telah dirilis pada tahun ini di Apple Event 14 September 2021 kemarin. Adapun prosesor yang mereka usung ialah chipset A15 Fusion yang dimana memiliki peningkatan performance sebanyak 19% dari segi GPU dan 17% dari segi CPU. Menurut sumber informasi di internet yang beredar, bahwasannya angka AnTuTu benchmark dari prosesor A15 Bionic ini memiliki angka sebesar 800 ribuan, atau lebih tepatnya di angka 839.675. Nah, berdasarkan dari informasi yang beredar, bahwasannya iPhone 13 ini akan memiliki iPhone 13 biasa yang memiliki performanya biasa, dan iPhone 13 Pro Max yang katanya memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan iPhone 13. Lantas, apakah hal ini membuat para konsumen Apple membeli iPhone 13 Pro Max atau hanya membeli iPhone 13 saja? Mengingat performa mereka yang tidak terlalu jauh beda, namun cukup signifikan jika kita menggunakannya secara multitasking ataupun dengan bermain game. Itulah tadi Noobs berita tentang game dan teknologi di minggu ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa kunjungi website kami di ideonlegionode.com. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di Highlight News Gamers yang berikutnya. See you in the next project. Thank you.